Pernahkah kamu merasa asing di rumahmu sendiri? Tidur di ranjang yang sama, namun memimpikannya kehidupan yang berbeda. Maya mengira surat cerai adalah satu-satunya jalan keluar dari kesepiannya. Namun, ia tidak tahu bahwa setiap penolakan suaminya untuk menandatangani surat itu bukan karena ego, melainkan karena sebuah perpisahan yang jauh lebih permanen sedang mengintai di balik pintu rumah sakit. Ini bukan sekadar cerita tentang perceraian, ini tentang cinta yang memilih untuk dibenci daripada harus ditangisi. Karakter utama, Andika 35 tahun, arsitek sukses, kaku, cenderung memendam perasaan. Maya 32 tahun, pelukis, lembut namun tegas, merasa kesepian dalam pernikahannya. Ibu Ratna, 60 tahun, Ibu Andika, sosok yang sangat menyayangi Maya. Keheningan yang menjerit, suasana, ruang makan yang luas tapi terasa sempit karena ketegangan. Suara detak jam dinding terdengar dominan. Maya meletakkan sendok perlahan. Sudah dingin. Kamu selalu pulang saat makanannya sudah tidak layak dimakan, Mas. Andika tetap menatap layar ponsel. Aku sudah bilang jangan tunggu aku. Kantor sedang kacau. Proyek di Surabaya itu, ada masalah struktur. Maya, struktur, selalu tentang bangunan. Kapan terakhir kali kamu memeriksa struktur di rumah ini? Semuanya sudah retak, Andika. Bahkan pondasinya sudah tidak ada. Andika mendesah berat, meletakkan ponsel. Maya, aku pulang untuk istirahat. Bukan untuk mendengar metafora arsitektur dari mulutmu. Maya berdiri, mengambil amplop dari laci bufet. Kalau begitu, istirahatlah selamanya dari aku. Ini, meletakkan amplop di meja. Aku sudah menandatanganinya di depan notaris tadi siang. Kamu hanya perlu membubuhkan namamu di sana, dan kita selesai. Andika menatap amplop itu tanpa menyentuhnya. Kenapa harus sekarang, di saat aku sedang di puncak tekanan kerja? Maya, karena tidak akan pernah ada waktu yang tepat untuk sebuah perpisahan. Kamu menundanya selama 2 tahun, Mas. 2 tahun aku hidup seperti pajangan di rumah ini. Aku lelah menjadi hantu, gema di lorong sepi. Suasana, malam hari. Andika berada di ruang kerja, Maya di kamar. Mereka berbicara melalui pintu yang tertutup. Andika berbicara sendiri sambil memegang laporan medis. Glioblastoma, tertawa getir, bahkan namamu saja terdengar seperti kutukan. Bagaimana aku bisa mengatakannya padanya? Maya mengetuk pintu ruang kerja dari luar. Mas, aku tahu kamu belum tidur. Aku dengar suaramu. Andika cepat-cepat menyembunyikan laporan ke laci. Masuklah, tidak dikunci. Maya masuk, melihat Andika memegang pulpen di atas surat cerai. Kenapa belum ditandatangani? Kamu bilang tadi hanya butuh waktu. Andika, pulpennya habis tinta. Maya mendekat, menatap mata Andika. Kebohonganmu makin lama makin dangkal, Mas. Ada apa sebenarnya? Apa kamu takut kehilangan hartamu kalau kita cerai? Atau kamu takut citra, suami sempurna, milikmu hancur? Andika berdiri tiba-tiba. Mungkin aku hanya ingin memastikan kamu bisa hidup sendiri sebelum aku melepaskanmu. Kamu bahkan tidak bisa membayar tagihan listrik tanpa bantuanku, Maya. Maya menamparkan Andika pelan namun menyakitkan. Aku lebih baik gelap-gelapan karena tidak mampu bayar listrik, daripada hidup di bawah lampu kristal ini tapi jiwaku mati karena kedinginan. Tanda tangani sekarang, atau aku akan pergi tanpa dokumen apapun. Ibu Ratna, sudah berapa lama kalian tidak tidur di kamar yang sama, Maya? Maya tersentak dari lamunannya. Ibu bicara apa? Kami hanya sedang sibuk masing-masing. Andika banyak lembur. Ibu Ratna, ibu yang melahirkannya, Maya. Ibu tahu kapan anak itu berbohong, dan ibu tahu kapan menantunya sedang menahan tangis. Jangan anggap ibu ini orang asing. Maya, suara mulai bergetar. Lalu ibu mau aku jujur? Baik, aku sudah menyerahkan surat cerai itu. Aku sudah menyerah, Bu. Aku tidak bisa mencintai tembok batu yang terus-menerus dingin setiap kali aku mencoba menyentuhnya. Ibu Ratna terdiam sejenak, matanya berkaca-kaca. Tembok itu ada untuk melindungi apa yang ada di dalamnya, Maya. Dia terlalu mencintaimu, sampai-sampai dia tidak tahu cara menjadi lemah di depanmu. Maya, cinta tidak seharusnya membunuh pasangannya secara perlahan dengan kesepian, Bu. Jika dia mencintaiku, dia akan membiarkan aku masuk ke dalam dunianya, bukan mengunci pintu dari dalam. Badai di dalam rumah, suasana, hujan deras di luar. Maya tidak sengaja menjatuhkan laci Andika saat mencari kunci cadangan.
Maya, membaca kertas medis dengan suara gemetar. Jadwal operasi, 2 minggu lagi. Peluang keberhasilan, 40%. Andika, masuk dengan napas tersengal setelah kehujanan. Letakkan kertas itu, Maya. Itu bukan konsumsi publik. Maya, berbalik dengan air mata deras. Aku ini istrimu. Sejak kapan aku jadi publik? Kamu mau mati sendirian. Itu rencana hebatmu. Membuatku membencimu agar aku tidak menangis saat kamu dikubur. Andika, meledak. Iya, karena aku tahu betapa cengengnya kamu. Aku tidak mau bayangan terakhir yang aku bawa ke liang lahat adalah wajahmu yang hancur karena meratapiku. Aku ingin kamu marah. Aku ingin kamu pergi dengan rasa benci agar kamu bisa melangkah maju dengan cepat. Maya, memeluk Andika dengan paksa. Kamu bodoh, Andika. Kamu arsitek yang hebat tapi kamu tidak tahu cara membangun komunikasi. Kamu tidak bisa memutuskan bagaimana cara aku berduka. Jika aku harus hancur, biarkan aku hancur bersamamu, bukan karena kebohonganmu. Andika, menangis di bahu Maya. Aku takut, Maya. Aku takut jika aku jujur, kamu akan tinggal hanya karena kasihan. Aku tidak mau dicintai karena belas kasihan. Penundaan yang berakhir. Suasana, koridor rumah sakit yang sunyi. Suara langkah kaki perawat dan bunyi mesin monitor terdengar di latar belakang. Andika, melihat tangannya yang terpasang infus, suaranya parau. Dulu aku membangun gedung puluhan lantai agar orang bisa melihat dunia dari ketinggian. Sekarang, berdiri dari tempat tidur ini saja aku tidak mampu. Lucu? Ya, Maya, sambil menyisir rambut Andika dengan jarinya. Gedung-gedung itu benda mati, Mas. Kamu tidak perlu jadi pencakar langit untukku. Cukup jadi tanah tempat aku berpijak saja. Itu sudah lebih dari cukup. Andika, Maya, dengarkan aku. Di laci meja kantorku, ada polis asuransi dan surat rumah atas namamu. Semuanya sudah aku urus bulan lalu. Jika operasinya, jika aku tidak. Maya, memotong dengan tegas. Hentikan, aku tidak mau bicara tentang warisan. Aku tidak mau gedung, aku tidak mau asuransi. Aku mau suamiku. Aku mau orang yang dulu berjanji akan menua bersamaku sampai kita lupa nama masing-masing. Andika, menangis pelan. Aku hanya tidak ingin kamu kesulitan. Aku sudah cukup menyulitkanmu selama 5 tahun ini dengan sifat kakuku. Maya, mendekat ke telinga Andika, berbisik. Kamu tahu kenapa aku menunda pergi selama ini? Bukan karena aku tidak berani. Tapi karena aku tahu, di balik tembok batu itu, masih ada laki-laki yang aku cintai. Jadi, tolong bertarunglah di dalam sana. Jangan biarkan surat cerai itu menjadi kenangan terakhir kita. Perawat, masuk ke ruangan. Waktunya, Pak Andika. Kita harus ke ruang operasi sekarang. Andika menggenggam tangan Maya sekuat tenaga saat ranjangnya didorong keluar. Di koridor, Ibu Ratna berdiri memegang tasbih, bibirnya komat kamit berdoa. Ibu Ratna, mencegat ranjang sejenak, mencium kening Andika. Pulanglah ke rumahmu, nak. Istrimu sudah menunggumu di meja makan. Jangan buat dia menunggu terlalu lama lagi. Andika, hanya mampu mengangguk lemah sebelum pintu ganda ruang operasi tertutup. Rapat, Ibu Ratna. Andika selalu seperti ayahnya. Keras kepala, dia merasa harus memikul dunia di pundaknya sendiri. Maafkan ibu tidak memberitahumu, Maya. Dia melarang ibu. Maya, semuanya sudah lewat, Bu. Sekarang hanya ada hari ini. Andika keluar dari kamar perawatan dengan kursi roda, bersiap ke ruang operasi. Andika, memegang potongan surat cerai yang sudah dirobek. Kertas ini, maaf sudah menyimpannya terlalu lama di laci. Seharusnya aku membakarnya sejak hari pertama kamu memberikannya. Maya, mencium kening Andika, jangan bahas kertas itu lagi. Fokus saja pada napasmu. Dokter bilang kamu pejuang. Aku akan menunggu di kursi itu. Menunjuk kursi tunggu. Aku tidak akan beranjak sampai lampu operasinya padam. Andika, Maya, jika nanti aku tidak bisa bangun lagi. Maya, menutup mulut Andika dengan jari. Kamu akan bangun. Kita punya struktur baru yang harus dibangun. Rumah yang sebenarnya, tanpa rahasia, tanpa amplop coklat. Janji, Andika, tersenyum lemah. Janji, lampu ruang operasi menyala merah. Maya duduk, mengambil buku sketsanya, dan mulai menggambar wajah Andika yang sedang tersenyum. Layar perlahan menggelap. Suasana, 48 jam kemudian. Ruang pemulihan. Andika perlahan membuka matanya.
Hal pertama yang dilihatnya adalah wajah Maya yang tertidur sambil menggenggam tangannya. Andika, suara nyaris tak terdengar. Maya, Maya, terbangun seketika, matanya sembab tapi bersinar. Mas, kamu dengar aku, dokter, dia sadar. Andika, tersenyum tipis, sangat tipis. Suratnya, di mana suratnya? Maya, mengambil potongan kertas dari tasnya dan merobeknya lagi menjadi potongan-potongan kecil di depan mata Andika. Sudah jadi sampah. Sekarang, yang ada hanya jadwal fisioterapi, jadwal makan, dan jadwal untuk kita belajar saling bicara lagi. Andika, terima kasih, karena sudah menunda, untuk pergi. Maya, terima kasih karena sudah memilih untuk bertahan. Selesai. Kalau kamu suka drama ini, pastikan sudah like dan subscribe agar tidak ketinggalan episode seru berikutnya. Terima kasih.